Baik. Daerah mana? Berikutnya setelah Maluku Papua. Setelah Papua ke Lampung. Mohon supaya bersiap-siap. Di Maluku ini cuma ada 4 halakah. Satu di kota, satu di Pulau Bulu, namanya, satu di Perak, Masori, dan satu ada di Pulau Ambalau. 4 halakah. Kalkulnya itu yang sekitar ada 14 orang. Yang 4 orang, 6 orang, misalnya yang 40 hari. Memang ada kalkun di sekitar Pulau Buru ya, di apa itu 3 hari, sekitar 100 orang kira-kira begitu. Tapi kita belum follow up, soalnya itu jauh. Dia di bagian Buru utara bagian selatan itu. Berapa jam itu? Ya kalau ke sana itu pertama kita naik kapal feri. Setelah itu naik mobil. Setelah itu kita naik motor kecil. Daerah itu. Lalu di sana itu belum ada musyawarah halakah maupun musyawarah provinsi. Musyawarah bulanan? Ya itu musyawarah bulanan. Mingguan halakah itu ada. Bulanan tidak ada. Bulanan tidak ada. Baik, masjid Bapak, masjid apa namanya? Masjid saya ini saya tinggal di kompleks kompleks perumahan Balai Budidaya Laut. Saya tinggal di situ. Berapa amal di situ? Nah, di situ baru kita musyawarah dan ada 2,5 jam sekali. 4 bulan 40 hari berapa orang? Tidak ada sama sekali, cuma saya sendiri. Itu berarti ada itu 4 bulan. Ya. 4 bulan 1 orang. Maksudnya ada saya sendiri. Bapak kalau 4 bulan kan 1 tahun. 4 bulan. Berarti 4 bulan 1 orang. 40 hari tidak ada. Tidak ada. 3 hari? 3 hari juga tidak ada. Ada orang Ambon sini yang mahalanya ada beberapa kartun. Mana teman-teman Ambon mana? Ya alhamdulillah. Sendiri? Sendiri. Oh. Dengan Allah dan Rasul. Pak Nurdin, selama ini 3 harinya bagaimana? Saya 3 harinya itu kita di kota ini cuma sekitar 1, 2, 3 orang. Jadi kita di daerah kota itu cuma 3 orang. Nah, kita gabung-gabung lah. Halakah di kota itu halakah apa namanya? Halakah kota? Ya kita halakah Bagwala. Bagwala. Berapa karkun? 3 orang itu tadi. 3 orang. Keluar sama-sama 3 orang itu 3 hari. 3 orang itu kita keluar karena 3 orang, jadi kita gabung dengan halakah yang besar, yaitu halakah. Jadi lintas halakah. Ya, lintas halakah. Sudah berapa lama itu? Ya saya di sana itu sudah 3 tahun lah. 3 orang itu satu masjid atau beberapa masjid? Oh, beberapa masjid. Beberapa masjid. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jaraknya itu ada yang setengah jam, ada kira-kira setengah jam lah. Habis itu kita naik mobil, naik kendaraan atau naik motor. Itu yang 2 lagi 40 hari apa 3 hari? Yang 2 satu 40 hari, yang satu 3 hari.
Yang terdekat ada yang dari 2 orang itu yang terdekat 15 menit, 20 menit. Dia itu setengah jam. Setengah jam, bukan 1 jam. Kalau mereka bersama-sama hari Maghrib Isya di masjidnya Pak Haji Nurdin, bisa nggak? Memungkinkan nggak mereka setiap hari Maghribnya di masjid Bapak? Sebenarnya bisa. Bisa. Jadi 3 masjid ini, yang 3 karkun ini dikelompokkan kerjasama 3 masjid. Jadi jangan mereka lintas halakah gabung, tapi gabungnya dikerucut. 3 masjid ini digabung dan ditetapkan kapan nisab mereka bersama-sama. Dan diberikan target selama 4 bulan. Dan dievaluasi setiap musyawarah bulanan. Ya, bahwa kedua orang itu sholat maghrib sama-sama Pak Haji Nurdin dan 2,5 jam bersama-sama. Target kita bagaimana dapat taskilan baru. Supaya dari 3 orang ini berkembang menjadi 10 orang. 3 orang bawa 7 orang baru. Dibuat seperti itu insya Allah ya. Jadi jangan gabung lagi ke halakah lain. Nggak berkembang nanti. Fikir kita kurang. Kalau kita gabung dengan halakah lain. Halakah yang digabung itu halakah apa namanya? Halakah Salafutu. Salafutu. Di luar kota. Luar kota. Bukannya justru orang luar kota yang gabung ke metropolitan. Baik, halakah itu berapa karkun? Di halakah luar kota itu sekitar ada ya 2 sampai 30 lah. 2 sampai 30. 4 bulan ada berapa? 40 hari ada berapa? 4 bulan ini 3 orang. 3, 40 hari? 40 hari saya tidak tahu. Berapa jemaah 3 hari dari halakah itu dikeluarkan? Ya 1 jamaah lah. 1 jemaah saja. 4 bulan baik. Masjid yang 5 amal ada nggak? Masjid yang 5 amal itu kemarin itu ada 5 amal, tapi bulan puasa itu sudah tidak ada. Ya, tidak keluar, mereka bilang kalau puasa kita keluar. Karena biasanya ada tadarus. Mana Kiai Rohani? Kiai Rohani mana? Kiai Rohani belum datang. Kayaknya tahun depan kalau Ramadan nasional, Ramadan menurun, penuh salat subuhnya doa kunut itu. Musibah besar ini kita bulan hidayah, kok kerja hidayah menurun. Ini Syuro juga bertanggung jawab dengan fikir-fikir men, bagaimana caranya ini? Dari Munas ini kita mendapatkan resep untuk mendongkrak kerja di bulan Ramadan. Baik. Yang kurang sekarang Ramadan gak usah dihitung. Anggaplah tidak ada Ramadan. Bulan Sya'ban kemarin ada hidup 5 amal. Dari Ramadan itu masih ada. Jadi belum ada 5 amal. Waktu Ramadan tidak hidup 5 amal. Waktu Sya'ban ada. Waktu Sya'ban itu ada. Ada. Sya'ban itu sebelum Ramadan Pak Haji. Ada. Baik, masjid apa namanya? Masjid Markas, di Markas itu. Oh, di Markas itu. 4 bulan berapa orang? Apa yang waktu Sya'ban itu ada 5 amal? Ada. 4 bulan 40 hari berapa orang? 4 bulan itu 2 orang saja, 2 orang 4 bulan. Tapi di situ tidak ada 1 orang saja yang 4 bulan. Yang lain itu ada 40 hari. 40 hari berapa? Dari mahala lain ada yang 4 bulan. Di masjid itu, masjid Markas. Masjid Markas itu 1 orang. 4 bulan 1. 40 hari tidak ada? Ada 40 hari. Berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang. 3 hari berapa orang? 3 hari itu agak banyak lah. Banyak. Sekitar 20 gitu. 20. 4 bulan 1 orang, 40 hari 2 orang. Berapa jemaah 3 hari dari masjid itu? Baru satu. Ini punya cikal bakal. Kapasitas karkun ini 3 orang lama, 4 bulan 1, 40 hari 2, ada kapasitas untuk dibentuk calon 2 jemaah 3 hari.
Caranya jemaah 2,5 jamnya dibagi 2. Dari 4 bulan dengan 40 hari, yang paling aktif siapa? Yang 4 bulan itu kah atau yang 40 hari? Yang paling aktif itu Yang dai, mijas dakwahnya kuat. ya satu orang yang 4 bulan saja. Nah 4 bulan ini dipisahkan dari 40 hari. 4 bulan satu jemaah, yang 2 orang 40 hari pisahkan jemaahnya. Dan yang 3 hari ada berapa? Yang 3 hari itu banyak, sekitar 20. 20. Ambil 10 ke sini, ambil 10 ke situ. Jadi 10 tambah 1, 11 orang. Masa nggak bisa keluar 3 hari? 10 tambah 2, 12 orang. Masa tidak keluar 3 hari? Jadi dari markas kita di Ambon, ditargetkan terbentuk 2 jemaah 2,5 jam, 2 jemaah 3 hari. Dan dari jemaah 2 jam setengah ini, kerja setiap hari. Selama 27 hari untuk mencari lagi taskilan-taskilan baru. Jadi buat seperti itu, tiap-tiap mahalah, tiap-tiap masjid, masing-masing menentukan waktunya. Jemaah ini kapan 2,5 jamnya, jemaah yang kedua kapan 2,5 jamnya. Jemaah yang pertama kapan 3 harinya, pekan keberapa. Jemaah yang kedua pekannya, keluar 3 hari, pekan keberapa. Kemudian dibagi area kerja. Jemaah yang pertama dikasih timur dengan selatan. Jemaah yang kedua dikasih barat dengan utara. Jadi masing-masing bertanggung jawab menggarap area kerjanya, digarap sampai mereka bisa diberangkatkan ke negeri-negeri jauh, kan begitu. Niat insya Allah di markas itu dibentuk 2 jemaah. Niat insya Allah. Masjid Bapak 1 jemaah, tidak gabung lagi. Jadi dalam waktu singkat kita duduk ini, nggak sampai 5 menit, kita sudah bisa menata kerja di Ambon 3 jemaah 3 hari. Itu belum halakah yang lain lagi. Sekarang di seluruh Ambon, setiap bulan berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? Ya Satu. Ya, Ya coba lihat. Seluruh Ambon 1 jemaah 3 hari. Dan sudah bertahun-tahun. tidak, kalau di Pulau Buru ada yang kedua lagi, di Keram ada yang kedua. Yang, tapi kalau seluruh Maluku kira-kira ada 4. Seluruh Maluku ada 4. Kalau yang di kota dengan tetangganya 1 gabung. Ya. Jadi di kota dengan halakah tetangga ini, halakah tetangga 2 jemaah, halakahnya bapak 1 jemaah. Itu baru yang di markas. Halakah tetangga tadi apa namanya? Salahutu itu di daerah Kuleu markas lah. Ya, tapi kan bukan halakah bapak kan? Nah, ada lagi masjid yang karkunnya ada beberapa orang selain di markas? Selain di markas itu artinya di halakah itu Salahutu itu ada 1, 2, ada 2 masjid, 3 masjid. Jadi total ada 4 masjid yang ada kartunnya. Dan ada beberapa masjid yang kartunnya ada 3 hari tapi tidak aktif lah. Oke, satu model lagi. Ada beberapa masjid yang kartunnya 1 atau 2, 1 atau 2. Ada. Mereka semuanya gabung 3 hari di halakah. Iya. Itu tidakkah dikelompokkan mereka 3 masjid, 4 masjid. Total karkulnya berarti ada 4 atau 5. Mereka dibentuk sendiri jemaah 3 hari. Ditentukan nisabnya sendiri, kapan nisabnya. Jangan sama dengan nisab kota. Tentukan sendiri mereka 2,5 jamnya kapan. Dibuat nggak pengelompokan seperti itu? Belum. Nanti dibuat seperti itu Pak Haji ya. Sehingga dari data ini sementara saja, di kota Ambon, masjid beliau 1 jemaah, halakah beliau. Di markas 2 jemaah, dan yang pengelompokan beberapa karkun satu-satu tadi 1 jemaah, berarti 4 jemaah. Dan ini dievaluasi tiap musyawarah bulanan. Tapi mengevaluasi musyawarah bulanannya akan maksimal hasilnya kalau kita orang lama, di samping kita mengontrol masjid kita, menghidupkan 2,5 jam di masjid kita, kita juga mendatangi masjid-masjid ayahan tadi. Bagaimana mereka punya praktek 2,5 jam jalan apa tidak? Bapak sendiri 2,5 jamnya jalan. Ya, sekali-sekali tidak jalan. Sekali-sekali tidak jalan. Ya, kalau yang lagi jalan, bagaimana Bapak cara buat 2,5 jam? Ya, pagi-pagi biasanya ya, sudah pergi silaturahmi habis subuh, selesai musyawarah. Saya musyawarah dengan ada teman-teman orang-orang itu. Biasanya kita makan-makan. Oke, setelah itu saya panggil 1 orang baru kita jalan.
Ya kadang-kadang itu kan orang bukan kartun, jadi kadang-kadang dia ada, dia kadang-kadang tidak ada. Jadi kalau saya sendiri itu ya kadang-kadang tidak pergi. Baik bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pedagang hari-hari ke pasar. Petani hari-hari ke kebun. Pegawai hari-hari kerja di kantor. Demikianlah selayaknya dai hari-hari jumpa umat, berdakwah. 2,5 jam dia bagikan air yang menyirami tanaman. 4 amalan akan subur kalau ada 2,5 jam. 2,5 jam bagaikan genggaman tangan, jempol. Dia akan menguatkan genggamannya. 4 jari akan kuat kalau digenggam dengan jempol. 2,5 jam kuat, musyawarah kita kuat. 2,5 jam kuat, ta'lim kita kuat. 2,5 jam kuat, jala 1, jala 2 kita kuat. 2,5 jam kuat, insya Allah terbentuk jemaah 3 hari sendiri. Nggak gabung-gabung. 2,5 jam kuat, insya Allah ada taskilan-taskilan baru. Jadi hadirin, kalau ada kalimat jamaah tabligh, artinya memang untuk dakwah, bukan untuk yang lain. Ikonnya dalam gerakan ini adalah berdakwah. Ya. Jadi dakwah ini tuan-tuan yang mulia, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dakwah se iman banega. Dengan dakwah iman terbentuk. Or dakwah se mahol banega, mahol badal jayega. Dan dengan dakwah suasana berubah. Kalau kita tidak dakwah, kita terdakwah nanti. Ya. Yakin yang sudah agak berubah dengan keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Jazbah dari yakin makhluk kepada Allah. Jazbah yang sudah berubah dari jazbah cari duit banyak-banyak. Beli barang banyak-banyak. Ganti barang-barang yang lux first class. Berubah. Jazbah terbentuk bagaimana Allah ridho dengan saya. Allah tidak memandang wajah saya, harta saya. Yang Allah pandang amal saya dan hati saya. Maka saya harus berupaya 24 jam kehidupan saya disukai oleh Allah. Sibukkan diri saya dengan amal. Dan pola hidup saya setelah keluar 3 hari 4 hari berubah. Pola saya tidak mengikuti adat istiadat dan mengikuti nafsu. Tapi mulai mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dirawat dengan makomi. Kalau makomi kita tidak buat, yakin jazbah pola hidup itu akan serta-merta hilang lagi. Kemudian setelah kita keluar 3 hari 4 hari 4 bulan, ada satu rasa tanggung jawab. Untuk membawa agama dalam rumah kita. Bawa agama dalam kampung halaman kita. Dan standar juga kerja makomi, jemaah kita antar ke ujung-ujung dunia. Target-target dari halakah dari markas banyak kepada kita. Masturo, jemaah jalan kaki, profesi, kemudian pelajar, ulama. Itu semua akan terpenuhi kalau ada kerja hari-hari. Ya. Untuk itu tuan-tuan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk kita tidak buat dakwah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak kita buat 2,5 jam. Bersedia buat semuanya insyaallah. Kunci permasalahan dari Pak Nurdin ini, beliau belum bikin amal harian. Dari musyawarah harian, 2,5 jam, jaulah 1, jaulah 2. Yang beliau baru bikin hanya keluar 3 hari. Gabung itu 3 masjid tadi. Ini bukan gabung yang dikehendaki atau gabung yang diarahkan. Kenapa beliau lemah atau kenapa beliau tidak ada tambahan karkun? Karena beliau hanya keluar 3 hari saja. Dan beliau bikin 2,5 jam kalau dapat teman. Kalau ini karkun 3 orang bergabung. Misalnya di tempat Pak Nurdin. Ditentukan waktunya kapan mereka musyawarah. Gabungan itu. 2,5 jam dibikin gabungan itu. Pak Nurdin dia ada kekuatan. Nanti juga ada kekuatan membuat jolah 1, jolah 2. Dan keluar 3 harinya lebih ada ruh. Kan kerisauannya akan meningkat. Nanti akan datang taskilan. Yang beliau buat sekarang adalah 3 hari saja bergabung. Sementara amal harian tidak buat. Sehingga ruh dakwah ini tidak muncul. Jadi menunggu saja akhir bulan. Menunggu saja untuk keluar 3 hari. Padahal hakikat kerja di harian itu.
Di 2,5 jam itu harus hidup. Maka saran kepada Pak Nurdin ini, 3 orang walaupun jaraknya setengah jam, satu dengan yang lain, harus menentukan waktu kapan ketemu untuk musyawarah. Musyawarah harian. Kapan 2,5 jam harian. Kalau dibentuk, nanti akan jadi contoh. Halakah-halakah sebelahnya dibuat seperti itu. Kuncinya tadi, buat amal harian. Mulai dari musyawarah, 2,5 jam, di amal mingguan nanti akan bisa dibuat, dan 3 harinya nanti akan mempunyai jemaah yang ada ruhnya. Keadaan ini hampir rata. Keadaan ini hampir rata. Jadi tolong tuan-tuan perhatikan, mana-mana masjid di halaka kita, yang masjid pertama cuma 1, 40 hari. Masjid kedua 1, 3 hari. Masjid ketiga 1 orang 3 hari. Masjid keempat 2 orang 3 hari. Segera dikelompokkan ini. Sejenis sub halakah kecil mereka. Dan mereka menentukan mana masjid yang munasib untuk kita kumpul maghrib isya. Buat 2,5 jam maghrib isya, jola 1, jola 2 maghrib isya, taklim isyanya maghrib isya, berkumpul bersama-sama. Dan masjid yang datang di tempat keputusan tadi, tetap buat taklim dan 2,5 jam juga di masjidnya. Semampu dia. Ya. Jadi 3 harinya bersama-sama, jola 1, jola 2-nya bersama-sama, 2,5 jamnya bersama-sama di masjid ini. Dan bulat juala kedua di masjid satu dengan yang lainnya. Sampai nanti dapat taskilan-taskilan baru lagi, baru ini dipecah. Insya Allah dengan cara seperti ini, perkembangan hidupnya amalan makomi di halaka kita akan nampak nanti insya Allah. Saya lihat ini kasus Ambon ini kita semua sudah tahu. Jadi sejak istilah ini terjadi, posisi Ambon ini memang tekanannya cukup berat. Jadi supaya ini menjadi bahan pertimbangan, maka saya usul, mudah-mudahan apa yang diarahkan tadi bisa dijalan pelan. Tapi saya usul ada beberapa jamaah untuk yang ke Ambon untuk mereka melakukan kekuatan untuk bekerja. Dan jamaah ini bukan asal pokoknya jamaah berangkat, tapi jamaah yang diberi hidayah mengenai keadaan Ambon. Kalau ini diambil dari Indonesia Barat, mungkin akan berat. Terlalu muluk-muluk jamaah 4 bulan, jamaah 40 hari. Mungkin bisa dititipkan Makassar atau Irian, mungkin Sorong, Manowari dan sebagainya. Tapi betul-betul jamaah ini diberitahu asalnya Ambon. Kami sudah lama memikirkan Ambon, sejak istilah ini memang tekanannya cukup berat. Lain dengan kita yang di Pulau Jawa atau di Sumatera di tempat lain, di mana komposisi SA memang di sebelah barat ini agak lumayan. Tapi di Ambon memang kita tahu cukup berat. Maka saya ada usul, wallahu a'lam, apakah diambil oleh Makassar, apakah diambil oleh sekitar, mungkin Ternate juga boleh ambil, tapi betul-betul jangan keroyokan, tapi dipertimbangkan betul-betul. Kalau dulu dari musyawarah Indonesia ini ada satu arahan, mungkin Ternate bulan apa, Makassar bulan apa, Sorong dan Manowari bulan apa, dan dikasih betul-betul ahwal mereka. Dan mereka betul-betul jamaah yang dibentuk secara khusus lah. Ada orang lama dan mereka betul-betul bekerja. Karena kasus Ambon ini saja sudah cukup lama. Jadi saya usul seperti mereka agar supaya juga ada semangat dan kekuatan untuk meletakkan fondasi daripada kerja ini. Wallahu a'lam. Selama 4 bulan 1 periode, berapa jemaah luar yang datang 40 hari 4 bulan di Ambon? Ya, kemarin ada cuma jemaah India saja. Oh, jemaah India. Jadi selama 4 bulan dalam negeri nggak ada yang datang? Sudah 1 tahun ini, hampir. Oh, memang ini terlalu ini. Iya, di anak tirikan Ambon ini. Iya, kami di Fak-Fak itu daerah satu-satunya yang MS-nya lebih banyak, 90%. Kami pantau ternyata satu suku Sulawesi Tenggara di sana, mereka menghormati kepala sukunya yang dalam MS, tapi hati mereka merontak, ingin ke SA. Kita serang ini Fak-Fak ini. Ya, dari Nabila kita kirim 2 kali, sebelum musda dan sesudah musda. Alhamdulillah mereka sudah berkumpul musyawarah sampai 30 orang. Jadi memang usul Pak Habib tadi memang benar. Kita bertobatlah, hanya mikir orang-orang SA saja yang banyak. Jadi kita harus kirim. Nanti kita akan diskusikan. Tapi Papua siap insya Allah, Ternate dengan Ambon ambil tanggung jawab untuk itu. Supaya
ini masalah nasional, bukan? Jadi supaya betul-betul ini Ustaz Fauzi, jadi jangan asal nanti, supaya kalau Ternate mau kirim atau yang lainnya mau kirim atau Makassar mau kirim, bagusnya dikoordinir oleh supaya diatur waktunya, sehingga ada tidak menumpuk satu jamaah di satu tempat dan kita konsentrasi di kota Ambon dulu. Kita jangan, ya bolehlah kita melebar ke yang lain, tapi konsentrasi kita letakkan di Ambon. Insya Allah kalau Ambon ini berkembang atau hidup, pengaruhnya akan kuat sekali di 3 Halaqah yang lain. Jadi seperti jamaahnya dikontrol, dimonitor oleh syuro dan seterusnya. Kalau enggak ini Ambon sudah cukup lama menderita. Musyawarah rakyat itu yang dulu waktu markas di Kotoka cuma ya kalau ada paling banyak lah, kalau sudah 2 orang terus. Sekarang berapa orang? Nah, sekarang ini kadang-kadang bisa jadi 10, kadang-kadang ya 7-8 orang lah. Dulu mereka berada di markas tengah kota, jauh daripada pusat dakwanya orang-orang SA. Jadi yang datang malam markas itu cuma 10, yang musyawarah itikaf cuma 2-3 orang. Alhamdulillah dengan pemantauan di lapangan, Suro sepakat mengizinkan mereka pindah ke Halaqah Salahutu. Ya, yang dekat pelabuhan. Kami ke sana waktu itu, saya juga arahkan kamu harus pindah. Akhirnya mereka ajukan ke Suro setuju, sekarang sudah 10-15 orang ikut musyawarah. Ya, belum ada. Jadi kalau musyawarah provinsi yang di pulau-pulau Halaqah yang jauh-jauh itu bisa kita usuli datang. Ya, setiap 4 bulan sekali ya. Nanti pulang dari sini kita usahakan bisa dikoordinasi, kumpulkan mereka. Ya, sampaikan takaza. Ya. Ustaz, jadi saya usul juga bukan hanya untuk menghidupkan makomi, tetapi juga ya. Memandu malam markas. Ya. Jadi betul-betul kalau insya Allah kalau kita seluruh Indonesia pikirkan daerah-daerah yang seperti ini. Wallahu alam. Kalau Ambon memang kasus beratnya sudah lama. Apakah ada di Indonesia daerah-daerah seperti ini? Saya kira ini harus diambil peduli oleh Suro. Ya. Ya. Ya, masalah kita sebenarnya sudah mendengar di Jamudin atau di Pakistan 1 orang berpikir 5 sebagaimana Rasulullah telah berbuat gitu. Ini saya dengar di Jamudin dan di Pakistan sudah diulang-ulang dan saya sudah buat gitu. 1 orang berpikir 5, apa yang dibuat Rasulullah pasti berhasil. Kenapa? Rasulullah telah mengusahakan istrinya kerjasama. Kalau Nabi Ibrahim kerjasama, anaknya jadi Nabi. Tapi kalau nggak kerjasama seperti Nabi Nuh. Yang kedua, datangi 2 rumah tiap hari. Rumah Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab nggak dapat hidayat. Tapi Abu Bakar yang ikut. Yang ketiga, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisahnya ada semua nih. Yang keempat, anak muda Ali. Yang kelima, orang miskin Bilal bin Rabah. Ini cuma salah saya sendiri saya buat. Sehingga anak saya 8, 4 orang sudah setahun. Di antara 8 ini 7 nikah, 8 orang sudah habis. Karena dimulai dari istri kerjasama gitu. Datangi 2 rumah tiap pagi. Jangan bingung. Pak, maaf agak kasar sedikit. Kalau bisa apa yang terjadi sama Pak Nurdin juga terjadi sama kita semua. Kenapa? Tidak dimulai seperti yang dibuat oleh Rasulullah. Saya sudah dengar dari dulu di Jamudin itu. Di zaman Namul Hasan lagi. Dan di Pakistan dikembangkan di Asyaro. Supaya setiap karkun jangan pulang subuh sampai Isra. Pikirkan 5 orang, udah itu aja. 1 orang berpikir 5. Istri, kawan Abu Jahal, Abu Lahab, kawan karib, anak muda, Ali, Bilal bin Rabah. Kisahnya ada semua aja masalah. Mudah-mudahan kalau Pak Habib tadi mengusulkan Pak Nurdin didatangi, Pak Nurdin yang datang ke Sidikalang insyaallah. Ya, nanti pulang dari sini dibuat musyawarah provinsi ya. Kalau yang dengan teman-teman di sana usuli apa semua ya. Ya, ada yang lagi? Cukup insyaallah. Jazakallah. Papua.
Jumlah kabupaten 31, jumlah markas 6. Malam Kabudari ada 12, jumlah halakoh ada 50. Jumlah masjid musola ada 1513. Korupsi KKN. Ya. Kemudian jumlah masjid yang diterima amal 76 masjid. Yang 4 amal 50, 3 amal 78, 2 amal 63, dan 1 amal 40. Sisanya 1206 tidak diterima. Kemudian jumlah masjid yang sudah terima 1047 masjid, yang belum 4466 masjid. Ya. Itu berapa mahala? Ini ada 5 mahala. 5 mahala. Itu ada sudah buat musyawarah bulanan? Sudah. Sudah berapa kali? Hampir tiap bulan. Dalam musyawarah itu ada nggak tertaskil orang-orang baru? Terus ada nggak kerja atas pelajar? 2 hal itu mungkin yang paling penting dulu. Orang baru belum, pelajar juga belum maksimal. Belum maksimal. Waktu musyawarah halaqah bulanan, berapa persen mahala yang hadir? Dari 5 itu 3 yang hadir. Dari 5 mahalah ada yang hidup 5 amal? Ada 5 amal. 5 amal. Sempurna? Sudah berapa lama? Sudah hampir 1-2 tahun. Berapa karkun lama di mahalah? Di mahalah saya kalau 4 dianya 2, 4 dianya 2. Berarti orang lamanya 4. Jamaah 2,5 jam berapa orang? Berapa rombongan? 2 rombongan. 2 rombongan cuma 3 harinya berapa rombongan? 3 hari sempat 1, 2, jalan sekarang sudah 9. Kenapa 1? Bulan Ramadan apa? Tidak. Kami cuma 6 orang. Berarti 4 orang ini tambahannya cuma 2 orang. Sekarang ini. Jadi 2,5 jam sekarang berapa rombongan tetap? Masih 2. Waktunya sama. Waktunya sama. Beda rute. Berapa kakak di sekitar itu? Kami di Mosola juga ada sekitar 40-an kakak. 40 kakak berarti bagi 2. Berarti sudah semua rumah didatangi. Berarti ini semua yang 40 sudah datang ke masjid? Belum. Berapa persennya sudah masuk masjid? Kurang lebih 35%. Ada sekitar 15 kakak sudah ke masjid? Iya. Jadi yang pernah keluar 3 hari berapa orang di Amal? 3 hari ada sekitar 45 orang. 45 orang yang 3 hari. 40 hari 2, 4 bulan 2. Ini di musyawarah halaqah dibicarakan nggak mahalah-mahalah lain? Artinya yang mungkin ada yang 1 amal, 2 amal. Ada yang 1 amal? Ada yang 1 orang? 1 orang saja. Tapi di situ ada beberapa kasus yang sudah lama tidak. Ya. Jadi dari itu kan ada 5 mahalah tadi. Yang 5 amal antum 1. Yang lain? Yang lain 1 amal. Pak? 1 semua yang 4 itu sisanya? Tidak, 2 hidup taklim berarti tidak hidup. Tapi ada karkunnya. Oh ya. Kalau mereka ini pernah nggak dicoba supaya mereka bisa menghidupkan amal bersama-sama? Kami pernah coba dengan jumlah 2, tapi juga belum maksimal. Ini kan ada 4 mahalah kan? Yang ada karkunnya kan? Nah kan artinya mungkin ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Ini maknanya belum hidup kan? Nah ini tugas yang 5 amal ini membantu, ya, membantu yang belum hidup ini, membantu 2,5 jamnya, membantu
bagaimana musyawarah dibuat, terus membantu nanti 3 hari. Ada nggak masjid 5 amal Antum yang membantu yang lain? Ya, kami sebatas Jola 2 itu artinya melengkapi 5 amal Antum kan? Artinya bantuan Antum kepada mahala-mahala itu dalam bentuk membantu 2,5 jam plus 2,5 jam belum? Oh, 2,5 jam Antum juga nggak rutin? Oh, membantu. Ya, berarti di halakah ini sekarang yang keluar jemaah cuma 1 jemaah. Malah ada 4 lagi masjid yang tidak hidup sama sekali. Maksudnya tadi pertanyaan ini kan Antum sudah hidup 5 amal. Di sana nggak ada penggerak yang 4 orang ini. Tugas Antum sebagai masjid yang 5 amal, bagaimana menggerakkan itu masjid supaya mulai bergerak. Mungkin Antum bantu dia dalam musyawarah, bantu dalam 2,5 jam. Karena ini 4 ini nggak hidup sama sekali kan. Berarti harus ada orang yang menambah masa. Arti fikir bagaimana menambah masa untuk bagaimana musyawarah mereka berjalan. Antum berapa orang? Di masjid kan ada, di tempat itu ada 4 orang lama kan? Nah itu bergantian. Bagaimana supaya di masjid 4 masjid ini digabung buat amal bersama gitu. Mungkin nanti simulasi bagaimana buat musyawarah, dicontohkan bagaimana buat 2,5 jam. Ini sebagai takaza, bukan antum bergabung ke sana gitu. Kira-kira bisa nggak dibuat seperti itu? Jadi takaza buat Bapak sekarang supaya hidup 5 amal, bagaimana yang 4 amal ini bisa bergulir sehingga mereka bisa berjalan seperti antum berapa amal sampai nanti hidup 5 amal. Ya, bisa begitu ya? Ini dia di markas mana? Markasnya mana? Jayapura. Yang bicara Zender ada Zender yang makanya tadi yang menyampaikan kan tadi sempat dibentuk menjadi 2 jemaah dan 2 hari kan? Ya. Ini ada salah satu setelah kita awalnya sudah dulu masih dari 2 jemaah ya sendiri ya. Setelah itu bulan-bulannya kita evaluasi kita evaluasi apa? Sebabnya karena waktu itu saya nambah waktu untuk gabung ya. Kami kan 2 jemaah artinya 2 jemaah 2,5 jam. Jadi saya sendiri dengan teman saya itu buat dari 4 orang. Kemudian yang 1 jemaah yang kedua itu saya menghidupkannya saya naik lagi. Tapi ketika saya masuk jalan terus nanti saya masuk lagi. Nanti yang 2 orang itu kemudian gabung ke tempat yang lalu masuk dari Allah. Termasuk 2 Bagaimana kerja Mas Turut di mahala Bapak? Coba cerita. Kalau di tempat kami ya ada saling masuk di luar. Ada dia saling masuk. Kalau masuk di luar kita ada. Di 15 hari ada 1 orang. 15 hari ada 2. 3 hari belum ada. 3 hari belum ada. 3 hari belum ada. Kenapa bisa mati? Ya saya kadang-kadang tidak selalu di tempat di halakah
dilaporkan nggak ke halakah? Halakah minta nggak waktu misalnya mingguan? Halakah minta ke anggota tidak? Yang persoalan ini kalau tidak bisa diselesaikan di halakah dibawa ke markas atau tidak? Itu jenjang itu dibuat. Dan yang masalah saya juga jadi tinggal kita teman-teman mau menghidupkan kembali atau tidak. Cuma memang teman-teman di halakah yang lain juga. Oke, aku orang halakah, persoalan ini di mahala tidak itu, di halakah tidak bisa menghidupkan, dibawa ke markas nggak? Ya, kami kayaknya hanya kabur dari keadaan kalau nanti. Ini teman kita juga orang lama di markas spiritual. Bagaimana yang dibuat oleh orang markas memantau kerja master di tiap-tiap halakah, terutama saat master mingguannya. Jadi untuk kondisi halakah yang memberitahukan terutama taklim masuk halakah mahala itu sudah jadi telah dilaporkan di halakah tersebut. Kemudian dari zon kita sampaikan ke markas. Jadi kalau kondisinya lapor dengan markas itu agak jauh. Kadang-kadang dari markas itu melimpahkan kembali ke zonnya. Kemudian kalau kondisi orang dalam halakah itu lemah, penanganannya tidak bisa maksimal. Jadi kata-kata dari markas sudah dari zon ke halakah sudah disampaikan, dari zon ke markas disampaikan, tapi dengan kondisi ketika kita kabarkan di markas tidak ada yang disambut dengan yang jauh, akhirnya dari markas mengembalikan lagi ke zonnya. Jamaah 3 hari Masturat ada nggak rutin keluar? Jamaah 3 hari Masturat untuk markas sendiri setiap bulan itu Belum, satu markas belum ada. Ada nggak di belum mungkin di luar. Satu periode 4 bulan berapa jemaah 3 hari kemarin di Sumatera? Masturat selama satu periode ini ada 2 jemaah. 2 jamaah? Untuk markas yang halakahnya ada 14 halakah 2 jamaah dalam 4 bulan. Berarti banyak sekali karkun yang tidak jaga Masturat. Kenapa tuh kepentingan Masturat nih ada nggak dicoba disampaikan di markas sehingga kawan-kawan tuh ada merasa penting mengeluarkan jamaah Masturat? Jadi untuk periode ini kita belum pernah buat. Paling buat itu juru Masturat. Tapi dalam penyampaian ini kita tidak. Beliau ada tali masuk kan? Kali ini buat. Tali masuk itu berapa kartun yang masuk yang ada? Kalau kali ini buat 5 halakah kami adalah 5 kadang sampai 10 orang. 5 halakah. Ada nggak bayar dibuat? Bayar setiap 1 bulan atau 6 pertemuan, 8 pertemuan. Rutin dibuat bayar nggak dalam masuk ini? Dalam kali Masturat kami setiap kadang 6 sampai 7 pekan. Ada bayar? Ada. Tapi masuk itu setiap 3 bulan kalau cuma 3 hari nggak? Tafsir dalam bayar. Jadi untuk tempat kami sendiri sudah satu periode ini memang Masturat sudah dibuat 5 halakah. Baik, markas dalam hal ini, apa pemantauan dari markas? Mengontrol tali-tali Masturat, adakah dibuat bayar setiap 6-8 pertemuan atau tidak? Siapa yang bayar? Ada nggak markas memantau kerja-kerja Masturat seperti itu? Tali Masturat juga. Kondisinya dalam periode ini memang belum tidak di. Jadi orang-orang lama harus yang pertama kali risau menjaga keluar 3 hari, sekali 3 bulan atau 4 bulan, membentuk jamaah. Kalau udah lama nggak keluar Masturat, nanti semuanya jadi lemah. Taklim rumah jadi lemah, taklim taklim mingguan Masturat jadi lemah. Apa tuh jur Masturat pun jadi tidak ada rohnya itu. Cuma ngumpul-ngumpul. Tapi kalau sudah mulai jamaah bergerak 3 harinya rutin,
kemudian keluar 15 hari dalam 1 tahun atau 10 hari. Nah, orang-orang beginilah nanti yang akan menyemangati yang lain, akan memberikan semangat kepada yang lain, sehingga yang lainnya akan ke bawah. Maka ini tanggung jawab orang-orang lama supaya istiqamah keluar masturot. Istiqamah yang 3 harinya istiqamah, yang 15 harinya istiqamah. Nah, mereka inilah yang nanti memberikan targib-targib dalam baik itu dalam bayan masturoh itu, dalam taklim mahala. Kalau mereka udah lama nggak keluar, apa yang mau dia targibkan? Nggak bisa menyemangati juga kan? Begitu juga dalam jur masturot, peningkatan pengorbanan. Jadi setiap kita karkun ini, penting kita keluar 3 hari dengan rijal, sama pentingnya kita keluar 3 hari dengan masturot. Jadi kalau enggak nanti lemah itu, lemah. Kalau masturotnya lemah, pasti laki-lakinya lemah. Pasti itu. Nah, jadi kekuatan dakwah kita ini akan menjadi maksimal kalau masturotnya jadi kuat fikirnya. Kalau masturotnya lemah fikirnya, pasti itu lemah fikirnya, pasti lemah. Tidak siap korban, tidak siap tambah korban. Jadi sangat penting sekali bagi kita memastikan masturot kita ini fikirnya kuat. Fikirnya kuat, fikirnya terbentuk, semangat berkorbannya terbentuk. Nah, inilah maksud kerja kita ini. Dulu di zaman sahabat juga begitu. Sahabiah-sahabiah ini sama kuatnya dengan para sahabat. Dalam fikir, dalam pengorbanan juga. Kalau tidak sama, itu akan bermasalah nanti. InsyaAllah. Di markas kita harus kita terima dan pelajari bagaimana tadi masturah di tiap-tiap halaqah, tiap-tiap malam, tiap-tiap halaqah berjalan atau tidak. Berapa orang yang hadir? Dan bagaimana menghadirkan orang-orang di yang lain dalam taklim masturah. Kemudian target setiap 3 bulan, keluar 5 hari, setiap tahun 15 hari. Kalau itu masturah 15 hari pernah dimakan? Dari mana dia pula? Satu periode ini di mana saja dari keluarga. Jadi saudara yang mulia, kita perlu buat target pengeluaran rombongan. Walaupun bukan bisa masuk 3 bulan kali 3 hari setiap tahun, tapi amat sangat penting dalam mendukung kerja dakwah. Oleh itu kita buat target. Halaqah kita setiap tahun 15 hari masih 5. Halaqah kita setiap tahun periode minimal 3 jemaah, minimal 3 hari 1 jemaah. Begitu. Kalau ada target, kita main-main dengan dakwah. Tidak ada keseriusan. Tidak ada peningkatan. Jadi kata maulana itu, tatkala di mana kita dikasih takaza, 3 takaza dikasih. Kemudian setelah itu mau dapat kasih 5 takaza lagi. Maulana, jadi yang lalu takaza menurut saya, kenapa ditambah lagi? Kata maulana itu, ini yang saya kehendaki agar di kepala satu ulama itu dikendarai oleh takaza, oleh target-target. Kalau target dakwah berkurang, maka pasti ditempati target-target dunia. Jadi ini target minimal. Setiap tahun masuk, setiap 3 bulan, setiap 1 periode, pasti cuma 3 hari. Setiap halaqah minimal 1 jemaah 15 hari dilakukan. Siapa yang ingat seperti itu? Kalau perhatian kita 10 sampai 15. Ya boleh. 20. Tidak ada di buku itu. Jadi masalahnya itu. Kalau makan sekitar 100. Yang kita sekarang. Musyawarah bulanan atau 2 bulanan markas ada buat? Musyawarah markas kita buat. 3 bulan. Berapa halaqah? Dari 14 halaqah itu separuh. Karena halaqah yang jauh seperti Sami, kemudian Santan, Bokran, itu halaqahnya perjalanan ada yang 400 ada yang 700, jadi kemudian markas itu usaha bulan itu dari paling halaqah
Kargozari Makomi ada. Nah, kerja tadi atas masturot tadi dilaporkan nggak waktu musyawarah? Iya, waktu musyawarah dalam laporan dilaporkan juga. Artinya perkembangan masturot seperti apa, dikeluarkan masturot kapan itu ada, dibicarakan di musyawarah. Jadi musyawarah dari kapan ke kapan itu selesai? Musyawarah bulanan kita buat di sebelum Ramadan itu kita buat waktunya sore. Jadi waktu Ramadan kemarin pagi. Nah itu dilakukan maksimal. Sampai jam berapa? Berapa lama? Kalau biasanya kita mulai dari jam 5 sampai jam 5 sore. Kalau di bulan Ramadan kita mulai sore jam 5 sampai bisa. Karena nanti bisa ada tambahan sendiri. Ini musyawarah bulanan markas kan ini kan? Bukan bulanan halako kan? Jadi musyawarah halakah bulanan, mereka lapor ke markas. Iya, bawa ke markas. Kan ini ada puluhan halako. Tentu kan ada banyak yang karguzari. Kenapa waktu cukup dari jam 5 sampai jam 8? Satu markas itu boleh bikin musyawarah dari pagi sampai sore paling tidak, atau dari sore sampai sore, besok siang gitu. Ini kelihatannya apa karena halakonya kurang datang apa gimana? Atau materi Bulanan markas itu tadi kendalikan kita dari 14 7 kan? 7. Nah kan itu kan ada programnya, ada zihin, ada karguzari, ada pelurusan. Karguzarinya kan macam-macam, ada makomi, ada masturot, ada pelajar kan. Ini kan perlu waktu. Iya. Jadi dari beberapa halaman yang mengkargozari kadang-kadang kita ambil 2-3 halaman sebagai contoh. Kemudian setelah itu yang lain disampaikan dalam pelurusan dan dalam sertifikat. Ini kalau kita apalagi sudah sedikit ya. Jadi semua halako harus karguzari supaya tahu ahwalnya itu, ahwal makominya, ahwal masturotnya. Karena ini perlu pengukuran kerja dari musyawarah itu. Jadi memang harus ada waktu yang cukup untuk menerima karguzari, ya, makomi, tadi ada masturot, banyak hal-hal yang harus dibicarakan. Baru nanti setelah itu ada takazaka atau yang dibicarakan seperti itu. Artinya harus detail ini, karguzari ini diambil. Baru kita tahu perkembangan halakoh per halakoh yang ada di markas kita. Ya, jadi tolong karguzarinya itu lebih detail supaya tahu semua gitu, apa yang terjadi di setiap halakoh yang karguzari gitu. Ya, insya Allah ya.